Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. What we did for Israel was amazing, but that's nothing compared to what we have planned for the United States, Canada, and the rest of the world. We are going to build a dome like no other. We did it for Israel. And by the way, I told Bibi, stop taking credit for the dome. That's our technology. That's our... Canada and the United States have built a remarkable partnership in the economy, in security, and in rich cultural exchange. But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. Amerika Serikat akhirnya terkena karma pahit akibat berulang kali mengusik Cina. Setelah menyenggol Xi Jinping lewat perang tarif hingga isu Greenland, Donald Trump justru ditinggalkan sekutu terdekatnya. Sebelumnya, Kanada selaku tetangga AS sudah mencabut pengaruh AS dengan meresmikan kerjasama bersama Tiongkok. Kini giliran Inggris yang jatuh ke pelukan Cina di tengah tekanan Donald Trump. Dua sekutu AS ini mulai lelah dengan Donald Trump yang sudah bertindak serakah. Kini Taiwan yang di-backing Amerika justru menjadi korban karena terancam dibombardir power militer Beijing yang semakin kuat. Bagaimanakah pembalasan Cina terhadap tekanan dan provokasi Donald Trump? Framing AS yang picu kemarahan Cina. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat selalu menganggap Cina sebagai saingan terbesarnya. Gelagat rivalitas ini semakin terlihat sejak Donald Trump naik ke kursi presiden untuk kedua kalinya. Di periode pertamanya menjabat, pria berambut pirang ini sudah memulai permusuhan dengan perang dagang. Dirinya menuduh sang rival dengan praktik perdagangan tidak adil, transfer teknologi paksa, dan pencurian kekayaan intelektual. Manuver yang sama persis kembali diberlakukan Presiden Trump pada periode kedua kepemimpinannya. Di tahun 2025 kemarin, Amerika secara semena-mena menerapkan sanksi tarif hingga lebih dari 100% kepada negeri tirai bambu. Sebuah manuver serakah yang memperdalam erosi kepercayaan dengan rezim Xi Jinping. Pasalnya, tarif tersebut dimaksudkan sebagai balasan atas pembatasan ekspor tanah jarang dari pemerintah Tiongkok. Selain itu, sanksi tarif ini juga diberlakukan semata-mata untuk memangkas defisit perdagangan AS dan Cina. Sungguh lucu ketika Trump menuduh Cina berlaku tidak adil, tapi dirinya malah menghalalkan segala cara demi memanen keuntungan. Kalau sudah begini, lantas siapa yang sebenarnya berlaku tidak adil? Cina atau Amerika? Namun, pemberlakuan tarif kejam kepada Tiongkok hanyalah sebutir debu di balik keberingasan framing Paman Sam. Tanpa rasa malu, Amerika menuduh Cina telah menggunakan perangkat telekomunikasi sebagai alat mata-mata. Negara adik kuasa ini lalu memblokir seluruh gawai racikan raksasa Tiongkok, termasuk Huawei dan ZTE. Tapi tahukah kamu apa yang paling parah dari tindakan Amerika Serikat? Mereka menghasut para sekutunya di kawasan Eropa untuk menyingkirkan peralatan buatan Cina. Benua biru yang terbuai mulut buaya AS langsung menghapus eksistensi gawai-gawai Tiongkok dalam infrastruktur penting. Alhasil ZTE dan Huawei yang tidak dibekali peralatan mata-mata malah dilenyapkan dari sistem energi solar dan jaringan telekomunikasi Eropa. Kini seluruh framing Amerika Serikat yang penuh tanda tanya mulai terjawab lewat manuver agresif Donald Trump. Sejak awal, sang presiden bermaksud melemahkan Cina demi memuluskan ambisinya mencaplok Greenland. Sebab di wilayah otonom kerajaan Denmark tersebut tersimpan bongkahan tanah jarang sebesar 1,5 juta ton. Bisa bayangkan jika harta karun ini jatuh ke tangan Cina yang merupakan pemasok utama tanah jarang dunia. Power Amerika bakal semakin tergerus dan ketinggalan dari sang rival abadinya. Dan yang pasti Donald Trump bakal kesulitan mengejar perkembangan teknologi dan industri pertahanan Cina yang bertumpu pada komoditas tersebut. Bahkan sang presiden sempat terang-terangan menyatakan niatnya membidik mineral Greenland. Ironisnya, politisi 79 tahun ini masih sempat-sempatnya menggunakan nama Cina untuk menutupi kedoknya yang serakah. Ada begitu banyak logam tanah jarang, dan untuk mendapatkannya Anda harus menembus lapisan es setebal ratusan kaki. Tapi kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional dan internasional yang dipertaruhkan karena Cina juga menginginkannya, ujar Trump.
Komentar nyala tersebut langsung dibantah oleh Guo Jiakun selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Apa yang disebut ancaman Cina tidak berdasar. Kami menentang pembuatan narasi yang tidak berdasar dan menggunakan Cina sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi. Tak cuma itu, negeri tirai bambu bahkan sama sekali tidak tertarik dengan tensi hubungan Amerika dan Eropa yang memanas akibat perebutan Greenland. Padahal jika benar-benar menginginkan wilayah tersebut, Cina pasti bertindak di tengah kekacauan seperti ini. Namun Trump yang tidak tahu malu justru kembali menyulut api permusuhan lewat pidatonya di Forum WEF 2026 di Davos. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. They put up a couple of big wind farms, but they don't use them. They just put them up to show people. Balasan Cina yang buat Amerika ditinggal sekutu terkuatnya. Siasat licik yang dilancarkan Donald Trump sayangnya masih mental di hadapan power Cina. Negeri tirai bambu yang terus ditekan Donald Trump justru memanfaatkan momen untuk menancapkan pengaruhnya di panggung global. Pasalnya rezim Xi Jinping menentang keras pemberlakuan hukum rimba oleh Amerika Serikat. Sebab praktik tersebut hanya akan membuat negara-negara yang sudah kaya semakin kaya, sementara yang miskin bakal semakin tertindas di mangsa para pengeruk cuan seperti Amerika. Oleh sebab itu, Cina datang menjadi pembeda di tengah ketidakpastian global dengan menawarkan kerjasama yang adil dan setara. 中国一贯重视以自身发展带动贸易伙伴共同繁荣，致力于做大全球经贸蛋糕。我们从不刻意追求贸易顺差，不仅愿意做世界工厂，更愿意做世界市场。 Jika ditelisik lebih jauh, pernyataan Cina tadi bukanlah sekedar cuap-cuap belaka. Sebab negara yang beribu kota di Beijing ini terbukti punya rekam jejak ekonomi tangguh di saat satu dunia tidak baik-baik saja. Contohnya pada tahun 2025, Xi Jinping dan kolega mencatat surplus perdagangan 1 triliun dolar atau 20 kuadriliun rupiah. Capaian ini sekaligus menjadi rekor terbesar dalam sejarah negeri tirai bambu. Padahal selama periode tersebut, Cina terus dicekik oleh perang dagang dan lonjakan tarif dari Amerika Serikat. Torehan ini seolah menjadi bukti betapa tangguhnya kekuatan ekonomi Cina yang tidak pernah tumbang meski dipukul berkali-kali oleh sang rival. Hal tersebut seketika mengundang minat negara-negara barat untuk menjajaki kerjasama dengan rezim Xi Jinping. Salah satunya Kanada yang akhirnya berani melepas ketergantungannya dari Amerika Serikat. Negara tetangga AS ini telah meresmikan kerjasama dagang dengan pemerintah Cina. Sayangnya kesepakatan sakral ini kembali dinodai oleh Donald Trump yang cemburu karena tetangganya sendiri membelot ke kubu rival. Tanpa pikir panjang, Presiden ke-47 AS ini langsung mengeluarkan senjata andalannya. Apalagi kalau bukan sanksi tarif, dirinya juga mengolok-olok Cina yang diklaim bakal menggerogoti perekonomian Kanada. Jika Kanada membuat kesepakatan dengan Cina, Kanada akan segera dikenai tarif 100% atas semua barang dan produk Kanada yang masuk ke Amerika Serikat. Cina akan melahap Kanada hidup-hidup, menghancurkan bisnis, tatanan sosial, dan cara hidupnya, ujar Trump. Namun lagi-lagi apa yang dituduhkan Trump segera dimentahkan oleh rezim Xi Jinping lewat kata-kata saktinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun bahkan berani menyinggung Trump yang cuma menjadikan Kanada sebagai sapi perah. Cina dan Kanada telah membangun kemitraan strategis jenis baru, serta tidak menargetkan pihak ketiga manapun. Cina berpendapat bahwa negara-negara harus menangani hubungan satu sama lain dengan pola pikir saling menguntungkan daripada saling merugikan, dan melalui kerjasama daripada konfrontasi. Sial bagi Amerika, superpower Cina yang semakin perkasa terus menarik perhatian para sekutunya. Terbaru ada Inggris yang juga tergiur dengan pengaruh besar Tiongkok. Bahkan Perdana Menteri Keir Starmer telah tiba di Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan pertama pemimpin Inggris ke negeri tirai bambu sejak 2018 silam. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi Donald Trump yang sempat menghancurkan relasinya sendiri dengan negeri tiga singa. Sebab Inggris termasuk salah satu negara yang dikenai sanksi tarif tambahan oleh Trump akibat menolak ambisinya mencaplok Greenland. Starmer bahkan sempat menyiratkan sedikit sindiran kepada AS sebelum pertemuannya dengan Presiden Xi. Hubungan yang kita miliki dengan AS adalah salah satu hubungan terdekat yang kita jalin. Tapi saya adalah seorang pragmatis yang menerapkan akal sehat. Sialnya, Inggris bukanlah satu-satunya negara Eropa yang berbalik meninggalkan Amerika.
Di tengah penerapan sanksi dan tekanan Trump, sejumlah negara benua biru lainnya diprediksi bakal mengikuti jejak Inggris yang beralih merangkul China. Hal ini disampaikan oleh Derek Irwin selaku petinggi Allspring Global Investments. Pada dasarnya, China seolah mengatakan Anda memiliki mitra dagang besar di AS yang menjadi sedikit lebih tidak pasti. Kami dapat menawarkan prediktabilitas dan kepastian. Dapatkan jaket bomber hangat super tebal dengan desain kece seharga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Efek domino keserakahan AS yang membahayakan Taiwan. Jika kamu berpikir tekanan Amerika Serikat hanya direspons lewat gebrakan ekonomi dan perdagangan oleh China, maka kamu salah besar. Pasalnya, seluruh propaganda Donald Trump memberikan efek domino luar biasa bagi keselamatan Taiwan. Negara dengan populasi 23,4 juta penduduk ini terancam jadi korban kemarahan China yang habis kesabaran setelah disenggol Paman Sam. Apalagi Taiwan semakin memanaskan tensi ketegangan lewat manuver sembrono belakangan ini. Di tengah amarah China, mereka justru memamerkan armada F-16 buatan Amerika Serikat. Kabarnya mereka menggelar latihan militer sebagai respons atas aktivitas China di sekitar Selat Taiwan. Tuduhan ini langsung mengobarkan api peperangan Beijing sampai ke ubun-ubun. Tanpa berlama-lama, militer besutan Xi Jinping kembali mengirim kapal-kapal angkatan laut ke tengah zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. China juga dikabarkan mengirim setidaknya 9 pesawat angkatan darat ke area berbahaya tersebut. Tak cukup di situ, militer Beijing turut mengarahkan operasi rahasia dengan mengirim drone ke Pulau Dongsa. Sayangnya Taiwan justru tidak mendapatkan bantuan apapun dari Amerika yang sebelumnya bersikap bak seorang pahlawan. Terlebih Donald Trump selalu memakai pendekatan abu-abu dalam konflik Taiwan. Dirinya tidak pernah menegaskan apakah AS bakal turun tangan jika Taiwan diserbu tentara China. Sang presiden semakin mati langkah usai gagal memata-matai militer Tiongkok. Sebab Xi Jinping telah memecat 2 jenderal seniornya yang terbukti menjadi agen ganda Paman Sam. Keduanya menjual informasi mengenai proyek nuklir China kepada CIA. Hal ini semakin memicu kepanikan dari pihak Taiwan yang buta informasi soal calon lawannya. Kami akan terus memantau secara dekat perubahan abnormal di tingkat tertinggi kepemimpinan partai, pemerintahan, dan militer China, ujar Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo. Sikap Donald Trump yang abai juga dikecam habis Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi. Dirinya bahkan menyebut aliansi Jepang dan AS bisa runtuh jika tidak bergegas mengamankan Taiwan. Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang Jepang yang akan melakukan tindakan militer jika China dan Amerika Serikat berkonflik atas Taiwan. Menanggapi masalah ini, China seolah ingin menunjukkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Hal ini sudah terlihat dari upaya mereka menggandeng Inggris dalam kerjasama terbarunya. Sebab Inggris pernah menjual senjata kepada China yang saat itu dikenai embargo. Di antaranya termasuk persenjataan, peralatan, komponen, perangkat lunak, hingga teknologi untuk sistem radar militer. Jika siklus ini kembali terulang, maka nasib Taiwan yang diabaikan Amerika Serikat hanya tinggal menunggu sampai akhirnya porak-poranda. Dapatkan celana pendek bahan premium yang super adem dari Honorable cuma 40 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan serangan balasan China terhadap Amerika Serikat, akankah Donald Trump sadar sudah kalah telak dari Xi Jinping?